ini jembatan yang bangun pemerintah daerah, tapi kok disukan ke TNI Angkatan Darat. Padahal ini adalah program pure dari TNI Angkatan Darat. Dan mau dijelaskan secara gamblang. Kita juga harus melihat akses kebermanfaatannya. Oke. Jadi ini menuju kemana dan juga lebih cenderung ke fasilitas umum mana. Ini harus kita lihat lalu lintasnya di daerah situ juga. Kita tidak menggantikan ini, tapi kita sebenarnya membantu. Nah, seperti apa nih, Dan? Peran Papa atau batas-batasannya? Bahwa apakah nanti teman-teman atau saudara-saudara kita TNI AD ini tidak menempati. Namanya kita bekerja itu namanya manajemen ya. Manajemen pekerjaan kan pasti ada planning, controlling, evaluasi itu kan udah pasti ada, sehingga mungkin nggak nunggu bulan. Ya pangan dulu diamankan. Itu sebenarnya bagian dari upaya kita untuk menjaga stabilitas keamanan di wilayah. Yeah. Secara tidak langsung kan kalau kita aman kan pertahanan juga kokoh lah Mas kan gitu. Yeah. Produktif sehingga lahan-lahan pertanian itu lebih adanya kan intensifikasi pertanian. Ke lokasi pertanian yang dikembangkan oleh para petani, sehingga petani itu merasa ada perhatian. Buktinya apa ya, kita Itu sangat luar biasa. Iya. Pak Dandim tinggal, halo berangkat semuanya. Daerah yang letaknya susah dijangkau seperti ini gitu. Iya. Maksud Bu artinya dengan program dari TNI ini Sembilan 95,7 Wika FM, radio informatif dan kreatif. Alhamdulillah bareng lagi sama Cak Kerto di podcast hari ini yang sangat spesial karena saya kedatangan tamu yang istimewa untuk warga Mojokerto. Oh, Cak Kerto? Sabar sih ya. Karena kita akan ngomongin soal yang namanya jembatan dan lain-lain. Wah, apa aja itu? Ya, kita ngomongin soal teritorial di wilayah Kodim 0815 Mojokerto. Narasumbernya sangat istimewa karena ada Pak Dandim dengan beliaunya yang bernama Bapak Letkol Infantri Abi Suanjoyo S.Buk Internasional. Wih, selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat ya kan ya? Alhamdulillah. Yang kedua, ini ada Mas Labuk, terkenal kayak. Nah, ini mesti peresmian ya. Selamat pagi, assalamualaikum buat yang terhormat ya dari Dr. Muhammad Rizal Octavian. Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah sehat-sehat. Selanjutnya ada Bapak Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau DPRD Kabupaten Mojokerto. Selamat pagi, assalamualaikum buat Bapak Sugeng Nuryadi SIPN. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah fresh semuanya ya. Amin. Dan hari ini kalau kita ngomongin soal yang namanya pencapaian program teritorial untuk wilayah Kodim 0815 Mojokerto. Jadi langsung saya ke inti atau ke poinnya, ke Pak Dandim. Nah, Pak Dandim, kita kalau ngomong soal tentara, angkatan darat, ini masyarakat pasti akan terlihat dan ternyanyi dengan tugas pertahanan dan keamanan. Ya. Nah, sebenarnya apa saja peran Kodim 085 Mojokerto dalam hal ini? Monggo. Oke, terima kasih Mas Ferry atas kesempatan. Siap. Kewenangan yang diberikan juga sama Mas Fabu, Kepala Dinas DPMD. Jadi ini saya sangat merasa terhormat sekali atas nama Mas Ferry, Kominfo Kabupaten Mojokerto. Ya. Pagi ini kita ngobrol masalah teritorial. Bidang saya dalam hal ini saya sebagai Komandan Kodim 0815 Mojokerto memang merasa perlulah ya memberikan mungkin sedikit informasi, penjelasan, sharing kepada masyarakat, khususnya masyarakat di Kabupaten Mojokerto. Yeah. Jadi memang kita bersama kalau Kodim itu kan dari kepanjangannya sudah jelas, Komando Distrik Militer. Yeah. Ya, kalau kita bagian dari Tentara Nasional Angkatan Darat atau bagian Tentara Nasional Indonesia, dan orang familiar kita tentara. Iya, betul. Tentara identik dengan perang. Perang, ya. Perang, tentara itu harusnya perang dengan melawan musuh, Iya. melawan
mungkin negara lain yang akan diinvasi. Nah, jadi sebetulnya di dalam tubuh TNI sendiri itu ada yang namanya istilah satuan tempur. Oke. Nah, satuan tempur itu kayak batalion, kayak di Mojokerto itu kan ada 503, itu satuan tempur, ya kan. Nah, terus ada satuan komando kewilayahan. Kalau dulu satuan teritorial, nah sekarang namanya berganti nama satuan komando kewilayahan. Tapi sebenarnya tugas dan fungsinya sama. Jadi kita membina teritorial kewilayahan. Kalau yang satuan tempur itu memang tugas utamanya, fungsi utamanya adalah berperang menghadapi Keamanan berperang ya? Ya, berperang pertahanan. Jadi kalau kayak seperti ada gerakan separatis di Papua, nah itulah mereka tuh yang berperang. Tugas utamanya. Ya, berperang. Makanya kalau ada mungkin netizen itu sekarang ngurusin ini pertanian apa segala macam itu karena kita udah ada pembagian tugasnya, Mas. Nah, ini tugas kita sebagai satuan komando wilayah. Kita membantu mendukung satuan tempur. Ya kan? Dalam hal ini ya kita ini membina masyarakat, membina wilayah. Kalau di istilah kita ini ada istilahnya rak juang, Mas. Ruang, alat, kondisi luar. Di rak juang itulah yang tugas Kodim sebagai menyiapkan rak juang tersebut. Karena kita kan kalau perang ya kita tidak hanya mengandalkan kekuatan militer. Kita harus juga, namanya kita perang itu, doktrin perang di Indonesia adalah sistem pertahanan rakyat semesta. Jadi kalau kita berperang itu, kita berperang bersama rakyat. Melibatkan masyarakat. Melibatkannya bersama rakyat. Jadi bersama rakyat beserta seluruh ruang kondisi geografis, kondisi demografis nah itu yang harus kita siapkan. Maksudnya tugas dan fungsi utama Kodim sebagai komando wilayah di situ, Mas. Ya makanya kalau mungkin masyarakat awam melihat Kodim banyak berkegiatan di sosial kemasyarakatan. Nah padahal wah ini biar nggak tegang ini ya, nggak tegang suasananya, kita bikinkan kopi sama teh ini. Mantap. Ada kopi, Mas Bu, kopi. Kopi. Makasih Mbak. Aduh, pas nih. Pagi-pagi, kita ngopi dulu. Seger. Pak Kadis sudah sarapan? Sudah. Ya, dan tadi disebutkan bahwa ada pembinaan teritorial atau BINDER. Ini bisa dijelaskan secara sederhana nggak sih, Dan? Seperti apa, Dan? Nah itu yang tadi saya bilang. Jadi pembinaan teritorial kalau aplikasi di lapangan itu membina ruang, alat, kondisi juang. Jadi kita membina masyarakat, menyiapkan masyarakat, menyiapkan infrastrukturnya, kita berkoordinasi dengan Pemda terkait pembangunan yang sekiranya bisa kita mendukung pertahanan di kewilayahan. Nah, disitulah dalam tugas dan fungsi kita. Jadi sehingga manakala kita kan tidak tahu kapan terjadi perang. Kan? Nah, perang itu kan kondisi darurat, kondisi emergensi. Kita tidak bisa memprediksi. Makanya setiap saat Kodim sebagai komando kewilayahan itu terus melakukan pembinaan teritorial. Ya tujuannya biar kita selalu siap untuk perang dalam hal menyiapkan ruang, alat dan kondisi di wilayah, baik itu manusianya, ya kan, baik itu tempat bertempurnya. Tempat bertempurnya artinya bertempurnya di darat, kalau bertempurnya di Kota Mojokerto ini kok seandainya terjadi peperangan seperti itu. Nah terus juga kan dalam kita berperang itu kita ada mengenal istilahnya komponen utama, komponen cadangan, komponen pendukung. Komponen utama itu ya kita sebagai tentara, komponen utama kita yang berdepan. Komponen cadangan itu lah pemecat itu. Jadi ya kalau ada rakyat terlatih yang dilatih untuk perang, itulah komponen pendukung. Nah ini kayak Bapak semuanya yang misalnya nanti akan bisa mendukung dalam suatu pertempuran. Jadi orientasi kita semuanya, semua kegiatan kita fokuskan untuk kesiapan kita dalam mempertahankan NKRI ini.
Baik. Dan Kodim 0815 Mojokerto ini kan memiliki wilayah yang berkaitan dengan dua pemerintahan. Ada kota, ada kabupaten. Bagaimana cara mensinergikan ini, Dan? Itu hal yang mudah itu, Mas. Gitu, Dan? Karena saya lihat Forkopimda kota maupun kabupaten itu Forkopimda jos-jos semua, termasuk Mas Pabu ini. Siap. Jos, ya kan, maksudnya kita enak Amin. berkoordinasi, tidak sulit, dan memang sebenarnya tidak hanya Kodim 0815 saja ya, Mas. Yang dia punya dua wilayah. Rata-rata kalau Kodim yang dia membawahi dua wilayah itu, dia ada namanya jabatan, diberikan istilahnya jabatan, ada nama jabatan Pabung, perwira penghubung. Oke. Sehingga itulah Pabung itulah yang melakukan koordinasi melekat terhadap Pemda-Pemda atau Pemkab atau Pemkot yang ada dua. Biasanya Kodim itu kan Dandim. Nah, alhamdulillah saya di kota Kabupaten Mojokerto ini saya tidak serasa punya dua wilayah. Oke. Karena wilayahnya relatif berdekatan, Iya. sehingga mudah Koordinasi. mudah koordinasi, Iya. dan saya biasanya paling gantian aja. Kalau mungkin 17-an tahun ini, saya di kabupaten, nanti berikutnya saya di kota. Mungkin kegiatan juga saya saling bergantian antara kota dengan kabupaten. Iya. Kalau seandainya saya berkegiatan di kota, biasanya kabupaten itu diwakili oleh Pabung, perwira penghubung. Begitu juga sebaliknya, saya berkegiatan di kota, kabupaten, Pabung. Siap. Jadi tidak ada masalah, Mas. Oke. Dan karena saya merasa juga sangat mudah, apalagi sekarang juga kita telepon masih gampang, tinggal dikit-dikit telepon, WA udah selesai beres urusan. Siap. Mas Wabub sama Pak Kadis sabar ya. Saya nanti akan memberikan pertanyaan juga kepada Anda berdua. Tapi sebelumnya kepada Pak Dandim ini, dan mohon izin, kalau kita melihat program-program Kodim sekarang ya, banyak sekali yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Ada yang namanya jembatan, air bersih, rumah, sekolah, sampai pangan. Apa yang mendasari TNI Angkatan Darat ini untuk ikut terlibat langsung dalam hal ini? Seperti apa, Pak? Mendasari. Jadi yang mendasari itu yang pertama adalah itu perintah undang-undang. Oke. Tugas TNI diantaranya adalah operasi militer perang dan operasi militer selain perang. Nah, kalau perang itu udah jelas, kita perang antar negara itu, perang itulah tugas kita. Nah, manakala tidak perang, ada operasi militer selain perang. Nah, itu kayak penanganan gerakan separatis, penanganan pemberontakan, itu namanya OMSB. Nah, terus penanggulangan bencana kita diminta itu OMSB. Terus juga mungkin penanganan kerusuhan, keamanan, apabila kita diminta, kita membantu dia kepolisian. Juga mungkin kegiatan-kegiatan sosial yang sifatnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pembangunan. Nah, itu sifatnya kita membantu pemerintah daerah dalam hal ini dalam rangka mempercepat pembangunan nasional. Itu memang, nah itu kan kegiatan-kegiatan tersebut kan ya sedikit banyaknya pasti membantu ini ya, untuk Pemda ya. Atau mungkin ada hal-hal yang tidak tercover dengan Pemda, kita menutupi. Dan kita juga sebagai panjang tangan, kita sebagai instansi vertikal, panjang tangan dari pemerintah pusat, wilayah kita apabila ada program-program dari pemerintah pusat bisa menggunakan kita untuk melaksanakan hal tersebut. Dan itu juga sebetulnya sih kalau kita lihat, kita kaitkan dengan penyiapan pertahanan, itu kan semua ada kaitannya, Mas. Iya. Kayak tahanan pangan, masalah tahanan pangan itu kan kita istilahnya bagaimana caranya, kalau bahasa sederhananya adalah kalau ketahanan pangan itu kan gimana caranya masyarakat itu mendapatkan pangan dengan mudah ya. Tidak kekurangan, mau beli gampang, semua stok pangan tersedia, cuma kebutuhan pokok. Nah, itulah. Terus juga ya kalau ketahanan pangan sebenarnya itu dari ketahanan nasional, Mas. Ya, ketahanan nasional itulah salah satu faktor utama itu. Faktor utama kita bisa survive sebagai negara. Apabila kita perang, kalau ketahanan nasional kita bagus, perang nggak perang, kalau ketahanan kita nasional kita bagus, insya Allah kondisi kita, stabilitas keamanan di dalam negeri itu akan kondusif. Baik. Ya kan? Iya. Siap. Dan ini negara hadir untuk rakyat.
TNI Angkatan Darat ini memang ruang lingkupnya banyak. Saya sebut infonya aja, ada Tupoksi Binter, kemudian Jembatan Garuda, kemudian ada TNI Manunggal Air, ada rehab sekolah, rehab panti asuhan, ketahanan pangan, renovasi, RTLH, pencegahan, dan penurunan stunting. Saya mulai dan mohon izin dari Jembatan Garuda dulu. Sebenarnya ini usulan masyarakat atau dari Babinsa yang survei ke lapangan, seperti apa, Pak? Untuk penentuan bahwa ini akan dibangun jembatan nih untuk akses ekonomi biar lancar dan sebagainya. Sebenarnya kalau jembatan itu kan kebutuhan dari masyarakat dan juga usulan. Jadi ya ada juga ada juga Babinsa yang turun ke bawah melihat mungkin jembatan-jembatan mana yang mungkin sekiranya sudah tidak layak digunakan, atau mungkin ada juga jembatan yang tadinya ada terus mungkin hanyut di bawah sungai karena banjir. Nah itu contohnya kayak di Kemlagi itu Pak, di Kemlagi di Desa Menusarejo itu. Jadi beberapa tahun yang lalu tuh ada jembatan penghubung antar dusun di Kemlagi di Desa Menusarejo itu. Nah terus terhanyut kena banjir, akhirnya jembatan itu ambiar terus dari jembatan. Nah itulah begitu anggota kami bisa survei ke lapangan dengan masyarakat menceritakan, akhirnya disitulah kita realisasikan, kita adakan lagi, kita bangun lagi jembatan gantung. Itu jembatan penghubung antar dusun itu Mas, antar dusun. Dan ini kan ada beberapa jembatan-jembatan gantung aja. Oh, ini sesuai dengan kondisi di lapangan ya? Ya, sesuai untuk kategorinya. Ya, Oke. Baik. Memang kita kan menyesuaikan dengan kondisi di lapangan. Kalau misalkan di lapangan itu kayak jembatan penghubung antar dusun. Kalau penghubung antar dusun itu kan volume lalu lintas manusia kan tidak begitu banyak. Dan penggunaan jembatan tersebut juga terbatas. Nggak selalu ada mobil kan. Jadi kita menyesuaikan sehingga anggaran yang dikeluarkan itu bisa efektif dengan efisien. Terus manakala mungkin untuk penghubungan antar desa volume lalu lintas agak ramai, ya mungkin juga di situ dijadikan lalu lintas barang, lalu lintas mobil, nah, itu otomatis kita berikan jembatan beton. Terus juga kita ini juga perhatikan kelebaran sungai, bentangan jembatan tersebut. Kalau bentangan jembatan tersebut agak pendek, nanti bisa kita pakai aramco Mas. Tapi kalau panjang itu agak panjang, mungkin 10 meter ke atas, nah kita pakai jembatan beton. Iya, siap. Dan saya ke Mas Wahbub karena Mas Wahbub juga kata takoni ya. Mas, boleh minum? Boleh, silakan. Sampai kita sambil menikmati kopi sampai. Siap. Saya persiapan aja. Memang kalau dari programnya TNI Angkatan Darat luar biasa ya. Dan saya kepingin ke Mas Wahbub dari perspektif pemerintah kabupaten, seberapa penting sinergi dengan TNI dalam pembangunan infrastruktur seperti jembatan, khususnya untuk membuka akses masyarakat. Monggo Mas Wahbub. Siap, terima kasih Cak Ferry, Pak Dandim, dan juga Pak Sugeng. Jadi sebenarnya sinergi antara pemerintah daerah bersama TNI ini sangat luar biasa. Jadi program jembatan ini merupakan mungkin salah satu saja. Jadi sebelum-sebelumnya ada TMMD yang dulu 2025 ini tanggal 8 Oktober sampai 6 November itu di Desa Sumber Tanggul itu kita melakukan banyak sekali pemberian pompa, terus perbaikan rumah tidak layak huni dan lain sebagainya. Dan tidak lupa juga di 2025 juga ada rumah tidak layak huni kurang lebih 150-an. Program kolaborasi antara TNI sendiri yang se-Kabupaten Mojokerto sekaligus kota. Nah, untuk jembatan sendiri, karena pemerintah daerah ini cenderung kebijakan dan anggaran, TNI dengan pengabdian dan kekuatan yang ada di lapangan, ini kolaborasi bersama masyarakat akan menjadi program yang luar biasa. Kita bisa melihat di 12 jembatan yang dikolaborasikan ini, itu yang 2 jembatan gantung, 1 Aramco, 9 kurang lebih jembatan beton. Iya, ini saya kira beberapa waktu yang lalu kami juga survei, dan kemarin sempat diresmikan sama Gus Bupati juga tanggal 13 Agustus. Itu memang di sana banyak sekali jembatan yang sudah lapuk dan juga
akses untuk anak-anak sekolah biasanya. Ini sangat penting untuk kita lakukan tindakan yang cepat karena memang TNI mempunyai kekuatan untuk itu. Mungkin kolaborasi ini TNI bukan sekedar mengamankan, tetapi juga memberikan kontribusi yang lebih luas untuk masyarakat di Kabupaten Mojokerto. Siap, Mas Wahyu. Saya mewakili netizen karena beberapa sebelum kita podcast itu ada yang men-DM saya dan saya mewakili dan mohon izin untuk pembangunan jembatan Garuda ini ada yang mempertanyakan dan mengilustrasikan bahwa ini jembatan yang bangun pemerintah daerah tapi kok disukan ke TNI Angkatan Darat. Padahal ini adalah program pure dari TNI Angkatan Darat. Dan mohon izin dijelaskan secara gamblang biar masyarakat teredukasi dan mohon izin. Jadi ya saya lihat itu tuh ada. Iya. Jadi kok sakjane nopo yang mulai TNI seperti itu. Nah itu yang saya bilang Mas. Jadi kita kan saling menutupi ya. Semua pasti punya keterbatasan. Kita sebagai perwakilan dari pemerintah pusat, kita yang berada di daerah yang mungkin ada jembatan-jembatan itu yang belum tersentuh oleh kabupaten ya kita sebenarnya nutupin, bukan kita saing-saingan, nggak ada sih kita saing-saingan, dan itu pun kita semua lakukan untuk masyarakat. Dan kita nggak ada ingin ini TNI hebat, Pemkab nggak ada seperti itu. Kita semua Pemkab, pemerintah kabupaten, kita TNI, pemerintah pusat semua yang kita lakukan itu untuk masyarakat semua, nggak ada teknik siapapun. Jadi mau kita tolong kepada masyarakat, kita nggak ada biasanya ya kita pengen berbuat, kita berbuat, ya kan? Itulah bukti nyata bahwasanya negara hadir di masyarakat seperti itu. Dan saya mau tanya, ini seragamnya kok beda ya Nanda? Oh, ini ada apa ini kok beda seragamnya ini? Nah inilah kita kan dalam rangkaian kegiatan 17-an. Oke, kita merayakan hari kemerdekaan kita. Kemerdekaan ya, luar biasa. Setelah ini mau ada kegiatan sama Mas Wapu, pengukuhan itu. Pengukuhan. Nah itu sendiri. Paskib. Ya kita biar nggak kontak udah pakai ini aja saya. Siap. Saya ke Pak Kadis, Pak Sugeng. Kalau jembatan sudah dibangun oleh TNI Angkatan Darat, disupport langsung sama Mas Wapu sebagai peran dari pemerintah Kabupaten Mojokerto. Dari Pak Sugeng sebagai Kadis ya, nanti siapa Pak yang tanggung jawab ketika jembatan selesai? Selesai gitu aja? Ataukah ada beberapa, ini harus kita jaga bersama-sama? Siapa yang tanggung jawab Pak? Monggo. Terima kasih Cak Ferry, Pak Dandim, juga Mas Babu. Tentunya setelah dibangunkan oleh Pak Dandim melalui instruksi dari Pak Presiden. Ya, bukan saya bangun. Perintah Pak Presiden tuh Pak. Tentunya kolaborasi yang dibangun oleh dari TNI melalui perintah Presiden Pak Prabowo, jembatan itu kan diserahkan ke desa, sehingga tentunya untuk ke depan pemeliharaannya juga desa nanti yang wajib memelihara terkait aset berupa jembatan tersebut. Iya. Terjadi. Nah kalau mohon izin dan kalau misalnya tentang aset jalan dan sebagainya nantinya untuk serah terimanya ini apakah nanti juga disesuaikan? Ini untuk desa jadi desa tanggung jawab, ini kabupaten atau seperti apa nanti? Tanggung jawab kita semua lah. Kita bersama berarti ya? Iya, kita juga tanggung jawab, semua masyarakat yang menggunakan itu pasti tanggung jawab. Nggak ada kita kembali tanggung jawab, enggak. Kita semua sama-sama tanggung jawab. Karena itu punya milik kita bersama, Pemkab, kita juga tanggung jawab masyarakat, terlebih masyarakat yang menggunakan, yang tanggung jawab, artinya tanggung jawab dalam hal pemeliharaan, yang minta tolong, apalagi terutama yang itu jembatan gantung ini Mas. Jembatan gantung itu kan penggunaan terbatas, hasilnya itu kan terbatas ya, jadi ada batas maksimal dan itu biasanya di jembatan gantung tersebut itu kita pasang Mas. Bagaimana cara penggunaannya untuk mungkin lalu lintas motor itu harus bergantian, tidak boleh 3 motor dulu bersama-sama, itu kan bisa merusak ya. Termasuk masa juga ya kadang. Ya, kayak gitu. Nah, terus juga jangan jembatan gantung tuh emang Mas buat ayunan-ayunan nah biasanya nah itu kan bisa merusak terus mengurangi umur penggunaan daripada jembatan tersebut. Nah itulah yang kita harapkan, mari masyarakat kita jaga bersama sehingga masyarakat bisa menggunakan
jembatan tersebut dalam jangka waktu yang lama, gitu. Tidak cepat rusak, tidak apa misalnya, ya bisa berfungsi dengan baik lah. Ya. Gitu. Dan saya pengen tanya juga, apakah ada dampak yang paling terasa yang dirasakan oleh masyarakat ketika sebelum dan sesudah jembatan dibangun? Yang paling terasa masyarakat ini raksel, Mas. Gitu. Biasanya muter gitu ya? Saya raksel. Iya. Pasti banyak lah. Mau memotong waktu tempuh, jarak tempuh, kayak masyarakat. Ini yang kasihan memang masyarakat di ini Mojosari Rejo itu, Mas. Iya. Mojosari Rejo itu sebelum ada. Jadi Sekolah. kalau kita lihat situasi kondisi dusunnya itu, Iya. yang terhubung dengan jembatan itu, kalau tidak ada jembatan tuh kayak ini, kayak dusun yang hilang gitu. Kayak dusun yang misalnya Yang terisolasi gitu ya? isolasi. Oh, iya, iya. Nah, sehingga dengan ada jembatan ini dusun tersebut bisa terhubung dengan pusat desa, dengan pusat pemerintahan di desa. Ya yang biasanya itu ke desa itu bisa setengah jam Iya. muter lewat, itu pun muter lewat Jombang. Iya. Nah sekarang langsung potong pas, ya Bisa cuma 10 memangkas menit. waktu ya? Iya 10 menit, 10 menit. Itu juga dengan masyarakat yang sekolah, pedagang, para petani juga. Jadi petani itu ada juga yang dia punya rumah di dusun Mojosari Rejo, tapi lahannya itu di dusun apa tuh Mas namanya? Dusun Yang mana itu? satu lagi dusun lain lah sebelahnya itu. Dari Jadi sebelahnya. Sebelah kalau nggak ada jembatan itu mereka harus muter. Harus muter ya? Nah sekarang begitu ada jembatan Jombang. itu, ya tinggal Harus jembatan gantung itu Mas. Iya, iya. sekolah-sekolah SD juga di situ. Sama anak-anak SD seneng lah. Iya. Dia yang biasanya harus ini dia bisa jalan ke sekolah, ke Siap. desa juga. Sehingga desa yang satu itu tidak terisolasi. Baik, tentunya ini ada kategori ya untuk yang siapa yang pertama atau yang didahulukan. Mas Abub, saya ingin bertanya kepada Mas Abub. Iya. Mas Abub, ini kan ada beberapa usulan dari masyarakat ketika Mas Abub, ini jembatan saya rusak atau ini perlu dibangun. Mana yang didahulukan, Mas Abub, untuk bisa bersinergi dengan TNI Angkatan Darat ini? Sebenarnya beberapa jembatan maupun jalan kita juga harus melihat akses kebermanfaatannya. Oke. Jadi ini menuju kemana dan juga lebih cenderung ke fasilitas umum mana, ini harus kita lihat lalu lintasnya di daerah situ juga. Jadi untuk jembatan sendiri, kalau misalkan karena memang di wilayah Mojokerto ini memang banyak sekali sungai-sungai yang beberapa daerah itu karena sungai-sungai, jadi ada kategori yang mungkin yang tidak bisa kami jangkau dan kita percepat, itu bisa kolaborasi dengan TNI untuk menggambarkan lebih jelas gambaran yang ada di daerah itu. Contohnya kayak yang desa yang kemarin itu yang kita survei bersama itu memang di situ ada sekolah SD. Jadi beberapa jembatan Garuda ini menghubungkan, kalau dengan adanya jembatan Garuda ini anak-anak SD itu secara langsung nggak pakai muter. Jadi akses yang seperti ini yang bisa saya kira bisa kolaborasi untuk kedepannya, jembatan-jembatan yang kategori yang masuk yang di daerah pedesaan-pedesaan ataupun di daerah yang letaknya susah dijangkau seperti ini itu. Iya. Mas Abu, artinya dengan program dari TNI ini yang langsung dari pusat, pemerintah daerah masih terbantu banget ya? Sangat terbantu. Iya. Karena memang kita tahu sendiri di Kesatuan TNI sendiri kan gercep, gerakan cepatnya itu yang kita sangat acungi jempol itu. Ini tuh. Kalau dari Pak Kadis sendiri, Pak, apakah selama ini ada beberapa warga yang memberikan masukan, Pak, tolong dong, desa saya ini dibangun jembatan begini. Ada gitu nggak, Pak? Selama ini? Ada. Dan itu disampaikan kepada pemerintah daerah? Iya, disampaikan. Oke. Dan tentunya dengan adanya jembatan yang dibangun oleh TNI itu tentunya tadi sangat membantu masyarakat. Usulan-usulan yang sepertinya tadi ceritakan Pak Dandim itu dulunya itu muter lewat wilayah Jombang. Sekarang sudah motong waktu yang panjang menjadi pendek. Baik, Pak Dandim, dalam pengerjaan proses teknisnya ada batas waktu nggak sih? Dan misalnya ini harus 3 bulan selesai,
Atau 4 bulan selesai atau seperti apa? Pasti Mas. Kita Ada ya, bekerja estimasinya? di target kita Mas. Oke. Ya kita sudah target itu sekitar 35 hari pekerjaan. Oke. Ya. Dan apakah ada evaluasi dan ketika sudah selesai nanti dalam jangka berapa bulan sekali ini kita cek apakah Ya, masih bagus? Ada ya? Dan? Pasti dicek. Secara berkala. Ya berkala dicek ya kan. Juga pada saat mau sudah selesai penerimaan itu dicek, ada tim yang ngecek dari pusat untuk kelayakan jembatannya segala macam. Iya, baik. Ini sepertinya masih tegang, kita coba minum dulu. Mas Babu, Siap. Pak Kadis monggo, Pak Siap. Nadiem. Biar nggak tegang kita santai di relax ya. Kita menikmati. Ini pembahasannya katanya tegang juga. Saya mewakili netizen aja dan ketika Oh, iya. ada podcast seperti ini, saya harus bisa menjadi perwakilan dari netizen yang selama ini banyak pertanyaan Anda. Iya. Supaya ini bisa clear dan gamblang. Siap. Ya, begitu. Ini kita selesai ngomongin soal jembatan Garuda, kita ngomongin soal ketahanan pangan. Nah, kita juga pengen tahu lebih detail nih dari Pak Dandim terkait dengan ketahanan pangan di wilayah Dandim 081 Mojokerto. Seperti apa sih? Ketahanan pangan. Perannya seperti apa? Dan Ya, ketahanan pangan tuh kita kan pendampingan Mas. pendampingan ya? Terutama para babinsa di lapangan itu melakukan pendampingan terhadap petani, utamanya memastikan bantuan dari pemerintah itu maupun pupuk, bibit, terhadap pertanian itu tersalur dengan baik gitu, sampai ke bawah. Kemudian juga kita mendorong petani membuka lahan-lahan mungkin yang sebelum lahan tidur tidak produktif untuk dibuka, ya kan, dari mulai dari penyiapan tanah, penanaman sampai penyaluran hasil pertanian itu ke Bulog. Jadi kita ya itu selain kepanjangan tangan dari pemerintah, kita mengawasi di bawah, kita monitoring, kita juga melaporkan kendala-kendala yang dari bawah ke pemerintah pusat sehingga pemerintah pusat bisa melakukan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tepat di bawah. Termasuk juga apakah memonitoring ketika misalnya harga pupuk naik, apakah ini permainan dan sebagainya, seperti itu kan? Nah pasti. Pasti. Kalau misalnya ada temuan, ditindak langsung kan? Ada temuan ya kita laporkan, nanti kita laporin sama yang berwajib, pasti akan ditindak. Dan sekarang kan kita bersama harga pupuk udah ini ya, udah stabil. Oke. Alhamdulillah ya. Ini luar biasa sinerginya. Saya ke Mas Babu. Mas Babu, Siap. apakah bantuan-bantuan yang disebutkan Pak Dandim tadi seperti pupuk dan lain-lain, ini apakah bisa dipastikan bahwa ini nantinya bisa menambah hasil panen dan sebagainya atau hasil produksi? Seperti apa Mas Babu? Jadi dari 2025 kemarin Babinsa secara langsung ya, jadi membantu di lapangan Pendistribusian? pendistribusian sama juga kadang penanaman juga. Penanaman juga? Oke. Jadi totalitas beliau-beliaunya, jadi itu sangat berdampak karena memang dari swasembada pangan kita sendiri padi sama jagung juga, padi saya kira sudah memenuhi target dan lebih kita aman. Terus yang jagung pun sama, ini kolaborasi TNI Polri juga ini aman. Apalagi sekarang beliaunya ditugasi sekarang swasembada gula. Ini saya kira kalau dua ini sudah, saya kira yang gula ini saya kira bisa tercapai itu. Oke. Saya ke Pak Kadis ya. Pak Kadis, saya pengen tahu nih, sebenarnya dari ketahanan pangan ini ada berapa item sih Pak Kadis? Oh, banyak sekali. Oke. Untuk ketahanan pangan ini. Di tahun 2025 itu ada sesuai dengan kebijakan dari Kementerian Desa PDT itu, itu anggarannya dana desa itu 20% itu untuk mendukung ketahanan pangan. Oke. Ya, sehingga kalau ketahanan pangan itu jalan dan di desa itu ada sejumlah kurang lebih 480 macam yang mendukung ketahanan pangan. Misalkan dari pertanian dan perikanan. Pertanian macam-macam, ada padi, juga ada sayur, juga kemudian ada jamur, juga singkong dan sebagainya. Juga ada di desa itu yang sesuai tematiknya masing-masing. Ada yang lele, ada yang ikan nila, ada yang peternak sapi, ada yang kambing. Itu hampir semua desa ada tematik masing-masing. Sehingga itu mendukung ketahanan pangan. Oke, saya ke Pak Dandim. Pak Dandim, kalau dulu
Saya waktu kecil itu ada ABRI masuk desa. Ya, Sekarang ada TMMD dan lain-lain gitu ya. Pak Dandim, saya pengen tanya, ini kalau misalnya kita lihat ya, bahwa TNI sekarang itu terlibat langsung dengan masyarakat, tentunya di program ketahanan pangan. Ada yang bertanya, Pak Dandim, mohon izin, kenapa TNI sekarang itu ikut terlibat atau kolaborasi dengan pertahanan pangan? Sepanjang heran Pak Dandim, loh ini kok ke sawah gitu. ke sawah ya. Iya. Ya. Nah itulah Mas. Jadi sebetulnya secara tidak langsung itu ketahanan pangan itu menunjang ketahanan nasional dan ketahanan negara. Oke. Iya, apabila negara pengen aman, ya pangan dulu diamankan. Iya, iya. Iya, Mas. Iya, iya. Iya kan? Iya. Kalau masyarakat itu perutnya kenyang, rakyat itu perutnya kenyang, otomatis kan urupnya nggak kemerungsung, Iya. nggak bawaannya emosi aja kan gitu. Perlu sudah aman kali. Iya, karena perut udah aman ya, Mas. Coba kalau kita lapar, Iya. pasti kan bawaannya emosi aja. Itu kalau yang emosi satu nggak masalah. Kalau emosi se-Indonesia atau yang emosi masyarakat Kabupaten Mojokerto apa nggak rusuh ini Mojokerto nih, Mas? Nah, itulah analoginya sebenarnya seperti itu. Kalau kita berpikir lebih jauh, kenapa sih? Nah, itu sebenarnya bagian dari upaya kita. Bagian upaya kita untuk menjaga stabilitas keamanan di wilayah. Iya. Secara tidak langsung kan kalau kita aman kan pertahanan juga kokoh lah, Mas, kan gitu. Iya. Gitu? Ya, nah, ini yang menjadi dilema juga begini, Dan. Bahwa apakah nanti teman-teman atau saudara-saudara kita TNI AD ini tidak ya menempati perannya petani lah begitu. Oh, Seperti apa nih, Dan? Peran atau batas-batasannya? nah itu yang tadi saya bilang. Kita kan mendampingkan, tetap yang di lapangan petani. Kita mendorong, misalnya mengepus sehingga petani itu lebih produktif, ya kan, lebih produktif sehingga lahan-lahan pertanian itu lebih adanya kan intensifikasi pertanian. Jadi meningkatkan hasil pertanian dalam satu areal persawahan. Nah, disitulah Ya, kita tidak menggantikan ini, tapi kita sebenarnya membantu kayak apa? Itu kan ada tim penyuluh, Pak ya, penyuluh di pertanian tuh ya. Iya, PPL. Nah, PPL itu ya. Nah, itu kan kita membantu itu, Mas. Sehingga ya hasil produksi pertanian itu meningkat. Ya walaupun mungkin lahannya pertanian itu segitu-gitu aja, tapi kan yang dulunya mungkin karena tidak ada intensifikasi, begitu sekarang ada intensifikasi yang dilakukan para Babinsa bekerja sama dengan Pemda, dengan pemerintah pusat. Nah, itu sehingga hasil pertanian bisa melimpah. Mungkin yang dulunya panen cuma 1 kali, sekarang bisa 3 kali dengan ada intensifikasi, dengan adanya mungkin peralatan-peralatan yang disuplai oleh pemerintah, bibit-bibit unggul yang disuplai pemerintah, kita bantu menyalurkan secara tepat guna. Nah, itulah. Dan ini kan Babinsa memonitoring, mendampingi peran petani ya, Dan ya, untuk bisa meningkatkan produktivitas dan lain-lain. Nah, pertanyaan saya, Dan, sederhana saja, apakah ada evaluasi atau setiap triwulan sekali ini kita mengadakan rapat evaluasi ini bagaimana Kabupaten Mojokerto, apakah sudah oke atau belum aman? Nah, sebentar, Dan, apakah ada seperti itu? Itu pasti ada. Namanya kita bekerja itu namanya manajemen ya, manajemen pekerjaan kan pasti ada. Planning, controlling, evaluasi itu kan udah pasti ada, sehingga mungkin nggak nunggu bulan, tiap minggu sekali atau tiap hari, setiap ada kesan kita evaluasi terus pokoknya, Mas. Sehari ada kesan kita evaluasi. Apakah ada kendala mengenai hal itu? Kendala, alhamdulillah, so far sih lancar-lancar aja. Nah, alhamdulillah kerja sama dengan Pak DPMD, Kadis Pertanian juga di sini kita berkolaborasi, ya semua berjalan lancar, Mas. Aman pokoknya. Pak Kadis, DPMD ini juga yang langsung dekat atau bersentuhan dengan masyarakat ya. Kelompok tani dengan adanya program dari TNI Angkatan Darat yang negara hadir untuk rakyat ini, apakah selama ini kelompok tani merasa terbantu dengan adanya beberapa program ini atau cukup ya sangat istimewa atau gimana, Pak? Tentunya sangat terbantu dan sangat istimewa. Karena apa? Karena dengan ikut turun langsung ke lokasi pertanian yang dikembangkan oleh para petani, sehingga petani itu merasa ada perhatian. Buktinya apa? Itu tadi sudah disampaikan Pak Dandim sama Mas Babung tadi, harga-harga stabil sekarang ini. Baik pupuknya tersedia, juga benih dan lain sebagainya yang dulu dicari sulit, sekarang ini menjadi tersedia. Baik. Begitu. Mas Babung, untuk pemberian bantuan bibit tanaman, kemudian sarana produksi,
ini tentunya untuk memberikan kontribusi kepada kesejahteraan dari para petani yang ada di Kabupaten Mojokerto. Iya. Sampai dengan saat ini, ketika bantuan diberikan, dievaluasi, itu apakah dimonitoring selalu atau seperti apa, Pak Mas Abu? Jadi bantuan bibit dari tahun kemarin itu banyak sekali bantuan bibit ke beberapa penggiat, terutama di daerah terawas itu. Ada salah satu di sana kayak alas Venus gitu, itu diberikan bantuan dari pemerintah kabupaten berupa bibit untuk ditanam di beberapa lokasi. Itu pun setiap beberapa minggu diawasi kembali. Jadi ada pun juga kadang kita berbagi program. Jadi dia punya program itu kayak tanaman ini ditanam oleh satu keluarga. Jadi keluarga ini memantau terus perkembangan tanaman-tanaman ini yang ada di Trawas. Itu beberapa dalam waktu 1 tahun kemarin kurang lebih sampai 3.000 bibitan bahkan lebih. Itu untuk bibit-bibit mulai dari buah-buahan sampai bibit-bibit pohon juga. Jadi saya kira program-program pembibitan ini sudah kita rasakan sejak zaman dahulu. Jadi kayak zaman ada dulu program satu rumah itu ditanami mangga. Jadi itu biasanya 1 tahun. 1 tahun ini biasanya bisa sampai 2 kali panen. Jadi satu mangga ini bisa sampai menghasilkan 750 kalau kita borongkan semuanya itu. Jadi kalau 2 pohon kurang lebih 1.500.000 itu sekali panen. Jadi saya kira untuk ke depan program pembibitan ini nggak ada habisnya, harus tetap kita giatkan bersama. Baik, ini luar biasa ya. Dan terakhir saya pengen ke Pak Dandim memberikan sebuah statement atau kesimpulan tentang pencapaian program teritorial di wilayah Kodim 0815 Mojokerto. Kedepannya nanti harapan seperti apa, Pak Dandim? Nah, nanti dibantu sama Mas Babu, harapan-harapannya sinergi ini seperti apa? Ya. Dari Pak Dandim dulu, Ya. monggo silakan. Mana sini? Boleh, sini Oh, boleh. sini boleh. Sini aja, oke. Harapan kami semoga apa yang telah kami lakukan, telah kami buat untuk masyarakat Mojokerto semoga bermanfaat, bisa dimanfaatkan dengan baik, bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bisa meringankan masyarakat, dan mari kita sama-sama kita jaga, kita manfaatkan, kita jaga Mojokerto, semoga Mojokerto masyarakatnya bisa tambah makmur. Demikian, terima kasih. Terima kasih. Mas Abu, monggo. Harapan kami sebagai pemerintah daerah mewakili Gus Bupati, jadi TPMD yang kemarin pun itu sudah kita banyak sekali kolaborasi yang lebih efektif. Jadi saya harapkan berhubung tahun 2026 ini belum ada TMMD, saya kira 2027 bisa kita ulangi kembali program yang bermanfaat ini. Jadi TMMD yang kemarin di Sumber Tanggul itu sangat bermanfaat. Saya kira beberapa bantuan di sekolah, perbaikan sekolah, terus bantuan yang di JUT atau jalan yang di usaha tani itu sangat bermanfaat, dan perbaikan jamban, terus pompa. Saya kira banyak sekali program-program yang bermanfaat karena pada dasarnya pemerintah daerah siap support. Saya kira kalau dengan TNI ini akan lebih cepat biasanya. Gercep gitu ya. Jadi selain lebih cepat memang gotong royongnya. Saya kira bisa kita lihat di rumah tidak layak huni yang dikerjakan oleh TNI ini dengan hasilnya yang dengan kecepatannya segitu 150 rumah itu sangat luar biasa. Iya. Pak Dandim tinggal, halo berangkat semuanya. Kalau dari Pak Kadis, dari Pak Sugeng, ada tambahan? Iya, tadi disampaikan Mas Babu bahwa tahun 25 ya, Pak. 25 Ya ada apa? Oktober November. TMMD. Tadi juga sudah disampaikan oleh Mas Babu bahwa 2027 juga ada TMMD lagi. Bahkan
anggarannya dianggar oleh Bos Bupati itu 4 miliar. Kalau kemarin kan 2 miliar, ini 1,6. naik menjadi 4 miliar. Terima Di kasih. wilayah Kecamatan Delanggu itu. Ya. Terima kasih Bapak Sugeng Nuryadi SIPMM selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Saya terima kasih waktunya. Terima kasih Mas Wabub ya. Siap. Dan juga terima kasih Pak Iya, Pak. Dandim dan sudah mengedukasi untuk masyarakat Mojokerto Raya. Semoga ini bisa menjadi sinergi yang luar biasa terus-menerus Amin. supaya negara hadir untuk rakyat ya. Saya Mas Ferry atau Cak Kerto pamit undur diri. Semoga ini mengedukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.